Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Bernasia Syafitri dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dengan NIM 112111174 dari kelas MA 21C15 akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen strategi untuk memenuhi tugas besar di akhir semester dengan mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Ehsan Eskom MM. Baik, tanpa mengulur waktu, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen strategi. Pada dasarnya, manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Tugas pertama dalam manajemen strategis pada umumnya adalah kompilasi dan penyebar luasan pernyataan misi. Aktivitas ini mendokumentasikan kerangka dasar organisasi dan mendefinisikan lingkup aktivitas yang hendak dijalankan oleh organisasi. Setelah itu, organisasi yang bersangkutan akan melakukan pemindaian lingkungan untuk membangun keselarasan dengan pernyataan misi yang telah dibuat. Pembentukan strategi adalah kombinasi dari dua proses utama, yaitu melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun makro. Bersamaan dengan penafsiran tersebut, tujuan dirumuskan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan jangka panjang. Maka di sini juga termasuk di dalamnya penyusunan pernyataan visi secara pandang jauh ke depan dari masa depan yang dimungkinkan. Pernyataan misi, bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik, tujuan perusahaan secara umum baik finansial maupun strategis, tujuan unit bisnis strategi baik finansial maupun strategis, dan tujuan taktis. Proses ini dilakukan secara kontinu dengan cara mengevaluasi dan juga mengontrol internal bisnis, melakukan analisis kompetitor, serta menetapkan strategi untuk bisa bersaing dengan baik. Manfaat utama dari menjalankan manajemen strategi adalah agar bisa membantu perusahaan dalam membuat strategi yang lebih baik dan dengan pendekatan yang logis, rasional, dan sistematis untuk setiap opsi yang nantinya ditemukan. Ada 4 langkah manajemen strategi yang efektif, yaitu menetapkan visi dan misi, merumuskan strategi, menerapkan strategi, mengevaluasi strategi. Tujuan manajemen strategi berikutnya terdapat beberapa tujuan dari manajemen strategi dalam perusahaan, diantaranya menuntun arah perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang, membantu perusahaan beradaptasi pada saat pesaing bermunculan, menciptakan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, menerapkan dan mengevaluasi strategi yang ditentukan secara efektif dan efisien, menciptakan strategi baru untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan pasar dan lingkungan eksternal, menyadari ulang kekuatan dan kelemahan serta memahami peluang juga ancaman SWOT bagi perusahaan, melakukan inovasi produk dan layanan sehingga konsumen tertarik dan loyal. Tips menjalankan manajemen strategi yang pertama ada membuat dan mengelola scorecard, yang kedua evaluasi strategi yang digunakan, yang ketiga pengembangan strategi, yang keempat komunikasikan strategi kepada karyawan. Yang selanjutnya ada tujuan manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang tiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang terakhir ada berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.